Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman-teman ya. Selamat pagi buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu teman-teman. Oke, amin ya. Oke teman-teman ya, di kesempatan kali ini teman-teman gue akan coba untuk nge-review sesuai request teman-teman. Kemarin pas gue live itu ada yang request, Bang coba tolong cek Marlin Chain. Marlin Chain itu apa? Marlin Chain itu adalah Bitcoin Layer 2 ya. Yang kita tahu memang sudah banyak ya yang menginfokan bahwa seberapa besar potensi Bitcoin Layer 2 ini. Karena pada dasarnya Bitcoin Layer 2 itu tujuannya atau tujuan intinya untuk mengembangkan ekosistem di dalam Bitcoin yang selama ini kita tahu Bitcoin ya Bitcoin ya. Dia nggak ada kayak ekosistem seperti kayak Ethereum, smart contract, dApps gitu teman-teman, jarang banget gitu teman. Karena yaitu biayanya yang cukup mahal kalau di jaringan Bitcoin ya, karena untuk sistem konsensusnya masih pakai proof of work teman. Karena adanya Bitcoin Layer 2 ini memungkinkan jaringan atau devs atau project-project crypto yang akan bergabung di jaringan Bitcoin itu sangat-sangat cukup kuat di tahun yang akan datang teman. Nah, karena alasan tersebut gue akan ngebahas salah satu project Layer 2 Bitcoin yang bernama Marlin Chain yang menurut gue pribadi ini masih undervalue banget gitu teman ya. Oke, sebelum gue lanjut ke pembahasan ya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe silahkan subscribe dulu. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gue akan share informasi seputar news cryptocurrency dan updateannya. Dan buat teman-teman juga yang mungkin nih belum gabung di grup Telegram gua, silahkan bergabung teman ya. Karena apa? Karena setiap harinya di sini juga gua akan share informasi seputar news cryptocurrency dan sentimennya, dan kalian juga bisa sharing kripto ke gua dan teman-teman yang ada di grup. Dan gua juga sering kali untuk share crypto and token yang cukup early banget dan big potensial ya. Semoga kalian bisa cuan luber teman. Amin ya. Oke. Jadi enaknya kita langsung aja untuk melihat ya kondisi market saat ini. Memang BTC itu mengalami penurunan yang cukup dalam banget ya, bahkan kemarin sampai di 56.000 US dollar ya. Tapi target gua ada di 55.600 kalau nggak salah. Teman kalian bisa cek di live streaming gua. Ya kurang tipis ya itu sebenarnya nyampe target gua, karena di video gue sebelumnya gua udah ngejelasin bahwa ini kalau misalkan BTC nge-breakdown area 59 ya 60 sampai 59 ini akan ngarah ke 55 56 ya. Oke, di area situlah. Dan semalam nyampe dan bisa dibilang hari ini tuh sudah mulai naik ya. Yang semalam itu benar-benar diskon parah cuy. Ya, diskon lah ya. Nah, kemarin pas gue live itu ada yang request Marlin ya, Marlin Chain ini gitu temen. Nah, kebetulan gue juga kepo ya. Karena di sini dia kan Bitcoin Layer 2 dengan pasokannya itu total pasokan itu ada sekitar 2,1 ya, atau 2 miliar 100 lah teman, 2,1 miliar teman, dan sirkulasi pasokannya baru 226 juta teman ya. Oke, dan kalau kita lihat memang marketnya saat ini untuk Marlin cukup turun teman ya, cukup turun banget. Dan kita langsung aja untuk cek di market cap teman ya. Jadi Marlin ini kan udah ke listing di banyak market ya teman, udah ke listing di banyak market. Kalau kalian lihat teman, di sini ada Bybit ya, Get.io, Kucoin, OKX ya, market besar udah ke listing. Memang untuk dua market besar seperti Coinbase dan Binance belum ya teman. Oke. Dan kalau kita lihat di sini teman ya, untuk Marlin sendiri ini untuk market capnya baru 100 ya. 115 juta ya, 115 juta US dollar. Jadi ini bisa dikategorikan market yang masih undervalue banget, melihat supply-nya baru hanya 2 miliar ya. 2,1 miliar lah supply-nya, dan untuk peredaran supply-nya ini baru berapa nih? 226 juta kalau di sini ya. 226 juta. Artinya baru 10% yang beredar gitu teman. Jadi ini bisa dibilang masih undervalue banget gitu teman, dengan supply sekian. Harusnya ini bisa lah ya ke 2 dolar ya teman, bisa aja ini Marlin yang 2 dolar setengah itu bisa harusnya ya, dengan project Bitcoin Layer 2 nya ini gitu teman. Oke, itu sekilas ya untuk di market cap-nya. Coba kita langsung ke websitenya Marlin.
Oke, jadi ini adalah project Bitcoin Layer 2 ya dari Merlin Chen ya, rantai Merlin lapisan Bitcoin asli Layer 2. Katanya di sini ya, melepas potensi Bitcoin dengan aset pengguna dan protokol L1 asli gitu teman ya. Seperti yang udah gue bilang tadi, bahwa fungsi Bitcoin Layer 2 itu untuk mempercepat ya perkembangan ekosistem di jaringan Bitcoin gitu teman ya. Oke, di sini teman katanya di sini dipersembahkan oleh apa nih? Particle Network, Lumos dan Polygon gitu teman. Ya, jadi rantai Marlin ini gitu teman, dia itu memakai infrastruktur dari teknologi Polygon, makanya dia bisa kehubung di uh, jaringan Ethereum gitu teman ya. Oke. Dan Marlin segel TVL ya, ini TVL-nya buset banyak banget nih TVL-nya, 2000 juta miliar ya, 2 miliar US dollar. Oke ya. Merlin mendukung berbagai jenis aset ya. Katanya Merlin Chen ini menghadirkan inovasi utilitas pada layer 2 dengan aset layer 1 asli atau Bitcoin-nya ya. Jadi dia akan ngedukung banyak sekali project-project kripto ya yang ada di jaringan Bitcoin ya. Di sini ada fitur inti dari si Merlin ini gitu teman. Biaya rendah, skabilitas tinggi ya, katanya. Di sini Merlin Chen menawarkan biaya rendah dan skabilitas tinggi sebagai rantai compatible dengan EVM ya. Oke, jadi karena memang infrastrukturnya teknologi yang mendasari dari Merlin Chen ini memakai infrastruktur dari Polygon, jadi dia nge-support EVM ya, nge-support EVM banget. Dan kalau kita lihat ya, memang rata-rata untuk blockchain layer 2 entah itu di Bitcoin atau enggak di Ethereum, itu memang dia menekankan stabilitas ya, stabilitas dan biaya rendah sih ya teman. Dan ini juga Merlin juga menerapkan hal yang sama dan dia juga compatible dengan EVM gitu teman ya. Oke. Memastikan pemrosesan transaksi yang cepat, meningkatkan likuiditas transaksi. Oke. Nah, ini ada dukungan protokol BTC. Jadi di sini Merlin Chen nggak hanya nge-support yang compatible dengan EVM aja, tapi juga dia yang ngedukung protokol Bitcoin ya, yang saat ini populer seperti BRC20, BRC420 BitTime, atau Mikel, Pipstem juga ya, dan banyak lagi ya, teman. Dan di sini pembatalan ZK di Bitcoin, Merlin Chen telah menerapkan ZK rollup gitu teman ya. Jadi ini fungsinya lebih ke stabilitas ya, stabilitas transaksinya gitu teman ya. Meningkatkan efisiensi dan stabilitas dengan node Square secara bertanggung jawab mengelola transmisi data melalui Oracle yang terdesentralisasi. Oke. Inovasi asli Merlin Chen melanjutkan komitmennya terhadap peluncuran yang adil dan inovasi yang berbasis komunitas di layer 2. Oke, jadi ini beberapa fitur inti yang digunakan atau yang ada di ekosistem Merlin Chen ini, gitu teman. Ya, selain dia compatible dengan EVM, dia nge-support protokol yang ada di jaringan Bitcoin, gitu teman. Dan dia juga menerapkan ZK rollup ya. Jadi ini lebih mengenai kecepatan stabilitas lah transaksi di dalam jaringan Merlin Chen ini, teman-teman ya. Nah, di sini kita masuk ke investor nih ya. Jadi ini yang hal yang sangat penting ya, agar kita tahu beberapa perusahaan apa sih yang dukung si Merlin Chen ini. Kalau kita lihat di sini ya, sekelas OKX Kucoin ini dia berinvestasi ya di Merlin Chen, teman-teman. Ya. Jadi bisa gue bilang ini Merlin Chen nggak kaleng-kaleng cuy. Ya. Via BTC ini ada apa namanya, Uphannes Capital ya, BAI Capital ya. Jadi banyak sekali. Kronos saya investasi nih, Kronos nih ya, BTC Venture nih teman ya. Jadi banyak sekali Forexic Venture, Alpha Venture ya, perusahaan-perusahaan yang sudah berinvestasi. Salah satunya pertukaran-pertukaran besar seperti OKX, Kucoin, dia juga berinvestasi di Merlin Chen atau rantai Merlin ini, Bitcoin layer 2 ini. Teman ya. Jadi gue rasa ini bukan project yang kaleng-kaleng cuy ya. Memang kalau gue langsung cross check ya di apa namanya di komunitasnya ini, memang ada kendala sedikit ya mengenai komunikasi lah, intinya seperti itu. Jadi kurang komunikasi lah antara tim dengan komunitasnya gitu ya teman ya, kalau gue lihat selama ini. Nah, kita langsung masuk ke ekosistemnya ini teman ya, Merlin Chen ekosistem teman. Oke. Jadi di sini ya untuk dApps yang udah nge-support Merlin Chen tuh udah cukup banyak banget ya. Di sini semuanya nih ya, teman. Sebentar. Kok agen ya. Pemindah sosial ya, teman.
Terus agregator ya, pertukaran agregator yang nge-support banyak chain itu ada di ini ya, kotak tukar ini. Dan break yang udah nge-support itu ada protokol Comet ya, banyak teman-teman ya di sini. Jembatan mini, jembatan saraf nih ya teman-teman ya. Protokol Symbiosis ya, banyak teman-teman yang udah nge-support. Di sini pasar NFT ya. Ini dApps atau project-project crypto yang bener-bener udah nge-support ya, udah nge-support jaringan rantai Merlin Chain ini, gitu teman ya. Nah, DeFi-nya itu ada BitGeny, ada Smile ini teman ya. Banyak, ada Devi Lama, kontak Nabok atau wallet Nabok ya. Nih, banyak sekali teman ya ekosistem atau dApps atau project crypto yang udah ngedukung rantai Merlin Chain ini, pasar NFT ya. Bahkan di sini ada pembayarannya, ada apa nih? Ya, pembayaran ada protokol ini gitu teman ya. Infra, oh ini ya. Banyak sekali teman ya. Proyek-proyek crypto yang udah nge-support rantai Merlin ini. Ada pasar NFT-nya itu ada apa? Oh ini Banana dan elemen pasar NFT. Game fee-nya banyak sih ya ini ya. Ini ada beberapa game fee yang udah support ya Merlin Chain. Social fee juga ada ya, ini dApps-nya. Jadi ini termasuk dalam ekosistemnya ya teman. Dan ini swap-nya. Oh, ada tukar Merlin, ada Merlin Swap berarti ya. Katanya Merlin Swap ini berdiri sebagai pertukaran desentralisasi nomor pertama ya dalam ekosistem Bitcoin ya. Jadi dia ada swapnya juga cuy, ada SAT juga nih ya. Oke ya, cukup menarik ya sebenarnya ekosistem dari Merlin Chain ini yang menurutku pribadi ini harganya cukup undervalue banget ya. Kalau kita lihat tadi harganya berapa? 0,5 cuy, 0,5. Ya, dengan supply 2 miliar, 2,1 miliar, 0,5 ya Bitcoin layer 2. Oke, mungkin saat ini Bitcoin layer 2 itu belum begitu wah gitu ya, belum begitu wah. Tapi nanti ketika ada ledakan besar untuk Bitcoin yang dimana rasanya itu kayak terlalu mahal kalau kita langsung transaksi di L1 Bitcoinnya gitu teman. Otomatis orang-orang akan ngebidik Bitcoin layer 2. Seperti banyak sekali sebenarnya Bitcoin layer 2 kalau kalian lihat di sini ya. Ada apa aja nih ya? Ada Lightning ya. Baru-baru ini kan Lightning diterapkan ya. Pembayaran Lightning itu diterapkan di Coinbase itu. Terus ada SAT ya. SAT ya. Ada Satoshi VM, teman. Ya, dan masih banyak lagi dan DeFi-nya juga banyak nih ya. Nih. Kalau untuk DeFi-nya gue lebih ke sovereign sih ya, lebih ke sovereign. Jadi ini benar-benar semenjak Bitcoin OS-nya kita bisa transaksi DeFi di jaringan Bitcoin lah di sovereign ini. Ya, jadi banyak sekali teman ya ekosistem ya Bitcoin layer 2 di Bitcoin ini gitu teman. Ya itu beberapa sih ya teman-teman. Ada Stack, ada ini Merlin ya. Dia termasuk Bitcoin layer 2 juga gitu teman. Oke. Dan di sini kita lanjut ke menjembatani atau break ya. Jadi di sini kita juga bisa ngebreak nih dari jaringan melewati ini ya wallet Uniset, OKX Wallet, Bitget Wallet, Bybit Wallet, Binance Wallet ya. Dia nge-support 5 wallet gini di sini gitu teman. Jadi kita bisa ubah atau ngebreak ya dari Merlin ke Bitcoin, Bitcoin ke Merlin ya, seperti itu. Dengan cara cuma hubungkan wallet aja ya. Dan wallet yang disupport tadi ada 5 ini. Ya, teman. Oke, kita akan coba lepaskan taruhan ya. Ini ke staking ya, lebih ke staking sih teman. Yuk unstake ya, unstake. Kita lanjut ke dokumentasinya ya. Jadi ini adalah dokumentasi, isinya itu ya nerangin masalah Merlin Chain itu. Ya, jadi di sini dijelasin bahwa Merlin Chain itu adalah memang Bitcoin layer 2 yang mengintegrasikan jaringan rollup dan jaringan Oracle terdesentralisasi gitu teman. Jadi memungkinkan transaksi di dalam Merlin Chain ini cukup cepat ya karena dia mengintegrasikan ZK rollup ini teman-teman ya. Dimana dia memproses semua transaksi di jaringan Merlin Chain ya sebelum nanti dikirimkan ke blockchain utama yaitu Bitcoin. Ya seperti itu. Ya. Dan di sini juga kalau gue lihat Merlin Chain bertujuan untuk memperluas inovasi asli dari Bitcoin layer 1 ke layer 2 ya. Hal ini termasuk mendukung semua jenis aset Bitcoin layer 1. Jadi tadi banyak ya ekosistem yang udah disupport oleh Merlin Chain. Kalau kita lihat ya ada BRC20 dan lain-lain, ada STEM juga gitu teman.
Oke, jadi kita cari yang penting-penting aja. Nah, ini ya, kenapa tadi dia juga disupport Polygon juga? Karena di sini tadi gue udah bilang bahwa infrastruktur yang mendasari teknologi dari Merlin Chen ini itu dibangun di atas ZK teknologi Polygon. Makanya dia compatible dengan EVM Ethereum. Gitu teman ya. Oke, jadi ini adalah sketsanya lah ya. Seperti ini kurang lebih. Kita masuk ke ini keamanan ya. Nah, di sini mengenai keamanan karena dia Bitcoin Layer 2 tentunya dia untuk keamanan masih memakai keamanan dari Bitcoin Layer 1-nya ya. Masih memakai sistem konsensus Proof of Work atau POW dari Bitcoin, itu masih cukup aman, teman-teman. Dan di sini mendukung aset BTC L1 ya. Jadi Merlin Chen ini ngedukung kayak Bitcoin, BRC20 itu ada Ordisat ya, RATS ya, dari Ordinal NFT, BRC420, Atom, Temple ya, yang didukung lah oleh si Merlin Chen ini, gitu teman. Oke, di sini konfigurasi jaringan ya. Dompet BTC dengan partikel TBD ya, akses EVM teman ya. Oh, ini adalah RPC ya, maksudnya RPC jaringan kalau kalian ingin apa namanya nerapin RPC di wallet kalian gitu teman ya, untuk nerapin jaringannya ya. Kalau misalkan kalian ingin nambahin jaringan Merlin ya di wallet kalian, ini RPC-nya. Karena ini kan Bitcoin Layer 2, dia juga ada scanner blockchain-nya kalau kalian perhatikan di sini gitu teman ya. Dengan wallet address-nya tuh udah yang tertaut 2.200.000 ini cuy wallet address. Tapi kalau kita lihat di sini ada penurunan transaksi ya teman, penurunan transaksi di Merlin Chen. Karena memang harganya itu ya saat ini menurun banget ya. Kalau gue lihat cek di komunitasnya memang ada sedikit kendala mengenai komunikasi antara tim dan komunitas. Intinya seperti itu sih teman. Ya hampir sama kayak Trias juga sama ya. Dia juga ada kendala komunikasi gitu teman. Nah kalau gue lihat di sini dari apa namanya dari Twitternya ini udah banyak ya, lumayan banyak pengikutnya gitu teman. Mungkin dia karena ada airdropnya juga gitu teman ya. Dan kalau kalian lihat ini Merlin Chen udah kelisting di berbagai market besar ya teman ya, udah banyak sekali. Dan di sini kalau gue lihat memang Merlin Chen ini cukup sangat undervalue banget gitu teman ya, kalau gue lihat sih ya teman. Apalagi di sini ya teman, ini gue langsung di market get.io ya teman, ini dia udah turun tuh banyak banget cuy. Ini udah turun sekitar, kalau kita cek dari sini ke sini ya tuh, kalau kita cek ya dari titik resisten atas ke bawah itu udah minus 72%. Jadi sebenarnya minus di segini ya, minus segini itu biasanya siap-siap ada lompatan kejutan, biasanya akan seperti itu. Ya pokoknya dari all time high ya, dari all time high atau resisten teratas sampai dia minusnya itu melebihi 50%, itu biasanya akan ada lonjakan kejut ya. Jadi persiapkan teman. Dan kalau gue lihat di time frame 1D ini memang ya, memang banyak sekali penjualan, tapi di sini gue bilang bahwa ini penjualnya udah sangat tipis banget teman. Artinya kalaupun ini ada turun, ini masih kuat tertahan ya, karena penjualannya cukup sedikit kalau untuk gue lihat saat ini ya. Mudah-mudahan ini akan naik ya, mudah-mudahan gitu teman ya. Sebentar gue akan cek di time frame 4 jam ya, gue akan cek di time frame 4 jam coba. Oke, dan di time frame 4 jam juga ya teman, kalau gue lihat di sini memang untuk dari segi RSI dia benar-benar udah di bawah ya. Ini bisa gue bilang ya, dari segi RSI aja dia udah di bawah atau batas bawah RSI. Artinya harga saat ini untuk Merlin Chen ini cukup rendah banget ya. Kesempatan sih ya buat kita masuk tipis-tipis ini gitu teman ya. Ya, apalagi tadi kalau gue lihat penurunannya udah 72% ya minusnya. Jadi di kesempatan banget sih untuk kita masuk sebenarnya untuk si Merlin Chen saat ini ya. Tapi kalian harus jor ya teman, kalian harus jor ya. Dan di time frame 4 jam ini, di time frame 4 jam untuk dari segi apa namanya MACD-nya ini memang sudah mulai ya, sudah mulai ada hijau di sini dan ini sudah bersilangan, tapi ini belum memungkinkan sebenarnya untuk dia lebih naik lanjut teman ya, karena tadi kalau gue lihat memang dari segi volume transaksi itu masih banyak yang ngejual gitu teman ya. Tapi secara RSI ini seharusnya harganya itu sudah bisa naik secara RSI, karena ini udah bener-bener
dia itu di bawah banget ini ya, di bawah banget, batas bawah banget. Artinya ini kalau misalkan Anda demand, ini bisa aja gini cuy, beneran ya, karena ini udah di batas bawah banget aja. Ini kesempatan ya, kesempatan ya, secara harga ini cukup rendah banget untuk Merlin Chen sebenarnya ya, secara harga, karena melihat tadi penurunannya udah sekitar minus 72%. Dari sini tuh ya sampai sini itu minus 72% cuy ya. Jadi ini cukup lumayan banget untuk kita bisa raih cuan ya, kalau kalian yakin dengan projectnya gitu teman. Intinya seperti itu. Nah, kalaupun nanti bang, misalkan nih kata lu kan ini udah minus sekitar berapa tadi? 72% ya. Nah, sekiranya tiba-tiba ada lonjakan, area mana yang bakal ditarget oleh si Merlin Chen ini? Oke, kalau kita cek teman ya. Jadi kemungkinan kalau misalkan tiba-tiba nanti, karena ini kan udah minus sekitar 72%, lonjakan pertama yang kemungkinan akan dicapai Merlin Chen tuh mungkin ada di sini dulu. Nah, di 0,7 ini sampai di sini teman. Nah, kemungkinan ini yang kemungkinan lonjakan pertama yang akan dicapai, atau target pertama yang akan dicapai oleh Merlin Chen ketika ada lonjakan kejut nanti. Oke, dan tetap kalian harus dior teman ya. Oke, jadi mungkin itu aja teman ya, review gue mengenai si apa itu Merlin Chen dan projectnya teman ya. Serta tadi gue juga udah ulas ya mengenai kondisi market serta targetnya juga. So bagaimana menurut kalian mengenai Merlin Chen Bitcoin Layer 2 gini? Apakah kalian excited dengan project-projectnya, teman? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video review Merlin Chen ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman. Karena sekali subscribe itu gratis, dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Chen. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.